Halo semuanya, jadi di video kali ini kelompok 4 akan membahas tentang fotobioreaktor. Di sini kita akan menjelaskan tentang fotobioreaktor dan juga jenis-jenis dari fotobioreaktor. Jenis-jenis fotobioreaktor yang akan dibahas adalah stirred tank, tubular, flat panel, dan juga bag. Pertama-tama kita akan membahas tentang fotobioreaktor. Jadi apa sih fotobioreaktor itu? Nah, fotobioreaktor ini merupakan sistem tertutup atau closed system untuk kultivasi mikroorganisme fotosintetik dengan memberikan pencahayaan di dalamnya. Nah, di sini karena sistem itu tertutup, maka kultur tidak berkontak langsung dengan lingkungan. Di sini juga mikroorganisme yang digunakan itu bersifat fotosintetik, contohnya seperti mikroalga dan juga cyanobacteria. Makanya nanti pertumbuhan dari mikroorganisme ini akan sangat bergantung pada keberadaan dari sumber cahaya. Selain itu, pH, karbon dioksida, ketersediaan nitrogen, salinitas, suhu, oksigen, dan juga pencampuran atau pengadukan ini juga akan sangat mempengaruhi dan harus disesuaikan dengan mikroorganisme yang digunakan. Kultivasi mikroorganisme fotosintetik sebenarnya dapat dilakukan dengan menggunakan open system seperti raceway pond. Nah, keuntungan dari sistem terbuka ini adalah bersifat ekonomis mulai dari konstruksinya, operasi, dan juga pemeliharaannya. Tetapi pengendalian kondisi untuk pertumbuhan ini akan sulit untuk dilakukan, makanya kurang cocok untuk produksi bahan kimia, farmasi, atau bahan pangan. Pada sistem terbuka juga terdapat resiko kontaminasi oleh parasit dan juga pemangsa mikroalga yang dapat menghancurkan biomasa mikroalga dalam waktu beberapa hari, makanya bisa menyebabkan kerugian produktivitas. Oleh karena itu, biasanya fotobioreaktor dibuat dalam bentuk sistem tertutup di mana pengendalian kondisi pertumbuhan akan lebih mudah untuk dilakukan. Pada sistem ini juga pertukaran gas dengan atmosfer terjadi melalui filter yang disterilkan, makanya risiko kontaminasi itu akan minimal. Pada sistem tertutup juga kemungkinan terjadi kehilangan gas CO2 dan air akan lebih rendah selama prosesnya. Makanya produktivitas akan menjadi lebih tinggi dibandingkan pada sistem terbuka. Sayangnya, fotobioreaktor sistem tertutup ini juga masih memiliki kekurangan, yaitu investasi awal, biaya operasional, dan pemeliharaannya masih lebih tinggi dibandingkan sistem terbuka. Umumnya, sumber cahaya yang digunakan untuk fotobioreaktor adalah sinar matahari langsung. Tetapi penggunaan sinar matahari langsung ini, intensitas cahayanya dapat berubah-ubah tergantung dari cuaca dan juga musim. Makanya dapat juga digunakan sumber cahaya alternatif lain seperti lampu LED dan juga lampu fluoresen. Di sini juga ada berbagai jenis fotobioreaktor, tapi di dalam video ini akan lebih membahas mengenai jenis fotobioreaktor yang konvensional seperti stirred tank, vertical column, horizontal tubular, flat panel, dan juga bag. Jenis fotobioreaktor pertama yaitu stirred tank dengan spesifikasi teknik yang dimilikinya adalah memiliki pengaturan suhu berupa heat exchanger atau reaktor jaket, kemudian pencampurannya menggunakan pengadukan atau impeller, dan pertukaran gas secara injeksi gas. Agitasi yang terjadi pada fotobioreaktor stirred tank ini dilakukan secara mekanik menggunakan satu atau lebih dari satu baling-baling dengan ukuran dan bentuk yang dimiliki dapat berbeda-beda. Kemudian, fotobioreaktor stirred tank juga dapat digunakan dalam fotobiotransformasi. Terdapat kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh fotobioreaktor stirred tank ini. Kelebihan yang dimiliki yaitu mudah untuk dikendalikan. Hal tersebut karena mampu memastikan transfer panas dan massa yang efisien dan dapat dispersi nutrisi yang homogen saat sistem pengadukan optimal. Selain itu, desain sederhana akan memudahkan untuk memodifikasi agar sesuai dengan berbagai proses khusus dan mode operasi yang berbeda. Sedangkan, kekurangan yang dimiliki yaitu kemampuan penangkapan cahaya terkadang tidak mencukupi karena rasio permukaan volume yang dimiliki rendah sehingga membutuhkan cahaya internal. Kemudian, proses pengadukan atau agitasi mekanik yang berlebihan akan menyebabkan stres bergeser tinggi dan dapat merusak kultur sel. Jenis ini juga tidak cocok digunakan untuk proses fotobioreaktor dengan skala yang besar karena rasio permukaan terhadap volume yang rendah dan konsumsi listrik yang tinggi yang diperlukan untuk menggerakkan baling-baling. Baik, untuk selanjutnya akan saya jelaskan mengenai jenis fotobioreaktor tubular. Jadi, tubular terbuat dari kaca ataupun akrilik transparan atau pipa vinil polimer yang memiliki pola aliran
zona gelap atau racer, dan zona terang atau downcomers. Dengan mekanisme udara dan flash medium masuk dalam degazing column yang di dalamnya terdapat aliran cooling water. Bahwasanya yang tidak terpakai akan dibuang melalui exhaust dan yang digunakan akan masuk ke pump, kemudian ke solar array, dan kemudian dipanen. Tubular sendiri terdapat dua jenis, yaitu vertical column dan horizontal tubular. Untuk spesifikasi teknik pada vertical column, kontrol suhu pada independent unit. Kemudian untuk pencampuran atau mixing pada udara atau gelembung. Dan untuk pertukaran gas sendiri terjadi di ruang utama. Sedangkan untuk horizontal tubular, kontrol suhu itu dengan penyemprotan air atau bayangan. Kemudian untuk pencampuran mixing dilihat dari sirkulasi dengan pompa. Dan untuk pertukaran gas dilihat dari proses injeksi. Terdapat kelebihan dan kekurangan dari vertical column dan horizontal tubular. Untuk vertical column memiliki kelebihan yaitu pertama, pertumbuhan biomasa yang baik. Kemudian untuk yang kedua, efisiensi fotosintesis yang tinggi. Kemudian yang ketiga, potensi stabilitas yang tinggi. Yang keempat, murah dan mudah perawatannya. Yang kelima, penggunaan energi yang rendah dan kesesuaian untuk imobilisasi alga. Sedangkan untuk kekurangannya, area paparan cahaya yang kecil yang juga berkurang seiring bertambahnya diameter kolom. Kemudian untuk yang kedua, luas permukaan ke volume yang rendah. Kemudian untuk yang ketiga, yaitu kemungkinan terbentuknya biofilm pada dinding reaktor. Kemudian untuk horizontal tubular memiliki kelebihan yaitu rasio permukaan terhadap volume yang besar dan memungkinkan kepadatan biomasa yang tinggi. Sedangkan untuk kekurangannya, konsumsi energi yang tinggi, kemudian yaitu photobleaching dan peningkatan skala yang menjadi tantangan karena hilangnya rasio permukaan terhadap volume. Namun keduanya, baik vertical column maupun horizontal tubular memiliki persamaan yang dapat digunakan dalam photobiotransformation. Jenis fotobioreaktor konvensional terakhir adalah fotobioreaktor Beck, yang merupakan salah satu jenis fotobioreaktor yang paling sederhana dan diklasifikasikan sebagai fotobioreaktor horizontal tubular. Pada fotobioreaktor ini, pengontrolan suhu dilakukan oleh unit independen dan pertukaran gas yang terjadi selama proses reaksi berlangsung dilakukan dengan proses injeksi gas dengan pompa. Pengadukan pada fotobioreaktor ini dilakukan oleh pompa yang digunakan untuk proses injeksi gas. Dari pemahaman ini, didapatkan beberapa kelebihan dan kelemahan pada jenis fotobioreaktor ini. Kelebihan dari fotobioreaktor ini adalah bentuknya yang sederhana dan biaya pembuatan yang relatif rendah, serta memiliki adaptabilitas yang baik. Akan tetapi, terdapat beberapa kekurangan seperti bag yang digunakan harus diganti secara berkala, limbah yang dihasilkan relatif banyak, dan rentan terhadap fotoinhibitor dan kebocoran. Jenis fotobioreaktor konvensional terakhir adalah fotobioreaktor Beck, yang merupakan salah satu jenis fotobioreaktor yang paling sederhana dan diklasifikasikan sebagai fotobioreaktor horizontal tubular. Pada fotobioreaktor ini, pengontrolan suhu dilakukan oleh unit independen dan pertukaran gas yang terjadi selama proses reaksi berlangsung dilakukan dengan proses injeksi gas dengan pompa. Pengadukan pada fotobioreaktor ini dilakukan oleh pompa yang digunakan untuk proses injeksi gas. Dari pemahaman ini, didapatkan beberapa kelebihan dan kelemahan pada jenis fotobioreaktor ini. Kelebihan dari fotobioreaktor ini adalah bentuknya yang sederhana dan biaya pembuatan yang relatif rendah, serta memiliki adaptabilitas yang baik. Akan tetapi, terdapat beberapa kekurangan seperti bag yang digunakan harus diganti secara berkala, limbah yang dihasilkan relatif banyak, dan rentan terhadap fotoinhibitor dan kebocoran. Berikut merupakan sumber yang kami gunakan dalam video kami. Sekian dari kelompok kami, terima kasih sudah menonton. Bye-bye.